Ya, itu pengintaian, surveillance di Megamendung, pesantrennya Habib Rizik. Nah, disitulah yang tadi ada beberapa tim surveillance yang berhasil diamankan oleh tim pengamannya Habib Rizik sebetulnya. Nah, puncaknya akhirnya FPI dibubarkan. Karena apa? Dianggap nggak bisa dilawan ternyata dengan cara-cara normal gitu loh. Artinya kembali lagi operasi politiknya itu dengan sekarang mempersoalkan yang antum sudah bahas di podcast antum sebelumnya, yaitu dengan mempersoalkan soal nasab. Jadi beralih, kalau tadinya FPI-nya, sekarang nasabnya dipersoalkan. Padahal sebelum sasarannya kalau kita lihat dari latar belakang pihak-pihak yang mempersoalkan nasab, itu sebetulnya dia sasaran tembaknya, target operasinya Habib Rizik. Nggak lebih, nggak kurang. Tersebut kok waktu Paman Gembul hadir di Robito Allah. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Sebelum itu boleh Bang diceritain, masyarakat perlu tahu tuh operasi Delima itu kayaknya juga jadi berita yang... Ya, itu operasi dari pihak intelijen lah ya. Katanya mereka tertangkap, kartu-kartunya sempat ini. Iya, jadi itu waktu itu ada pengintaian, surveillance istilah intelijennya itu secara ilmu intelijen disebutnya surveillance terhadap apa namanya ketika Habib Rizik pulang. Sebetulnya sebelum Habib Rizik pulang itu di Saudi aja sudah dikerjai. Iya. Kita masih ingat waktu itu peristiwa pasang bendera yang disebut bendera, padahal bukan bendera itu kan benderanya beda itu. Iya. Benderanya apa, khat istilahnya itu, hurufnya dia. Iya. Antara kad yang digunakan ISIS dengan kad yang dipasang di tempat Habib Rizik itu berbeda. Yang dipasang Habib Rizik itu sebetulnya sama dengan tulisannya bendera Saudi, cuma warnanya hitam. Kita ingin mendapatkan pemahaman yang kuat sehingga akhirnya karena perspektif hukum yang sedang jadi tajuk utama kita, KM50 ini atau membutuhkan waktu atau cukup kita nunggu di hari akhirat aja nih penyelesaiannya nih. Ya itu tadi. Jadi Habib Rizik pulang 10 November 2020, kemudian operasi berlanjut. Tadi saya sebutkan, jadi sejak di Saudi Habib Rizik itu sudah dioperasi, kemudian Habib berhasil pulang karena komunikasi sudah bagus dengan pihak penguasa Saudi dan sudah clear ya persoalannya, ternyata fitnah saja, apa-apa yang dituduhkan terhadap Habib Rizik itu hanya fitnah. Jadi penguasa Saudi juga tidak terlalu keberatan, dikasih izin pulang. Kemudian setelah pulang Habib Rizik terus diintai. Puncaknya pengintaian itu di tanggal 3 atau 4 hari Jumatnya ya. Itu pengintaian, surveillance di Megamendung, pesantrennya Habib Rizik. Nah, disitulah yang tadi ada beberapa tim surveillance yang berhasil diamankan oleh tim pengamannya Habib Rizik sebetulnya. Jadi didapatlah data-data itu semua, kemudian data itu dibantah bahwa itu tidak betul segala macam. Ya itu memang intelijen salah satunya adalah SOP-nya, protapnya itu membantah kalau gitu ya, tidak benar pokoknya dianggap. Tapi sebetulnya itu ada semua data-datanya disimpan. Nah, puncaknya akhirnya FPI dibubarkan. Karena apa? Dianggap nggak bisa dilawan ternyata dengan cara-cara normal gitu loh. Artinya waktu itu Mahfud MDCS, kalau boleh saya sebut ya, karena dia ikut bertanggung jawab, jadi enak aja dia sekarang mau bersih-bersih tangan ya, seolah-olah dia melawan Jokowi. Dia bagian dari Jokowi waktu itu, padahal dia mau cuci tangan sekarang. Dia waktu itu ya, kemudian membubarkan FPI, tadi yang tuh bilang dia pasang badan tadi, berani dia. Nah, bubarlah FPI, kemudian masih berlanjut juga FPI, Habib Rizik itu setelah itu kemudian menjalani proses hukum kan. Setelah menjalani keluar dari proses hukum, kembali lagi operasi politiknya itu dengan sekarang mempersoalkan yang antum sudah bahas di podcast antum sebelumnya, yaitu dengan mempersoalkan soal nasab. Jadi beralih, kalau tadinya FPI-nya, sekarang nasabnya dipersoalkan. Padahal sebelum sasarannya kalau kita lihat dari latar belakang pihak-pihak yang mempersoalkan nasab, itu sebetulnya dia sasaran tembaknya, target operasinya Habib Rizik. Nggak lebih, nggak kurang. Tersebut kok waktu Paman Gembul hadir di Robito Alawiyah kan menyebut bahwa ini bermula sejak tahun 2000-an ada fenomena baru. Kan kalau Paman Gembul jadi ingat Bobo. Oh iya, itu Guru Gembul. Bukan Paman Gembul. Saya cuma mau bilang itu aja. Saya nggak bilang salah. Saya bilang ingat Paman Gembul. Kan memang dia Guru Gembul memang. Dia menggunakan nama kan. Iya. Tapi kan kita tidak bermaksud menghina, kan Paman Gembul kan memang ada. Paman kan. Jadi kita selain guru dia juga paman kan gitu. Pak Munarman, saya mau konfirmasi. Katanya waktu antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM50. Oh iya, semua. Bagaimana itu sampai begitu kan? Apa hubungannya dengan? Nah, ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu, dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku, termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh, tentang KM50 itu ikut disita.
itu ada dalam daftar barang bukti. Kan itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan. Rantai. Iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan baru. Nggak ada bahannya. Tapi saya sudah punya backup ya? Ada backup lah. Emang kita bodoh kan. Jadi kayak orang ini suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Bocor. Data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin kan sempat. Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke data yang terancam di situ. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri tuh. Luar biasa. Mainan sendiri tuh. Jangan percaya kita begitu. Karena kan meredanya cepat sekali kan. Habis itu hilang isunya kan. Saya akan sampai nanti ke bagian terorisme. Tapi mungkin persoalan KM50 ini tahapannya bagaimana Bang Munarman sampai akhirnya para pelaku itu dihadirkan di ruang sidang. Tahapan-tahapan. Ya harusnya bisa. Jadi sebetulnya ada mekanisme internasional itu sebetulnya ya salah satunya. Jadi kalau di mekanisme hukum internasional itu, kalau sistem hukum sebuah negara mengalami dua hal, yaitu enable dan unwilling dan unable namanya itu, unwilling dan unable. Jadi artinya kalau sebuah sistem hukumnya tidak mau dijalankan oleh penguasanya, atau penguasanya mau menjalankan tapi sistem hukumnya nggak memungkinkan untuk menjalankan itu karena terhambat oleh sistem hukum yang bertele-tele misalnya. Nah, dua itu, unwilling dan unable, itu bisa diambil alih oleh hukum internasional. Nah, saya cuma mau sebutkan saja bahwa persoalan KM50 ini sudah kita laporkan ke Komisi Tinggi HAM PBB, sudah kita laporkan ke Mahkamah Pidana Internasional. Sudah masuk itu informasi, berupa informasi ya. Informasi sudah masuk ke mereka, sudah diterima. Tinggal sebetulnya ini soal tekanan politik saja. Jadi mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam kasus KM50, jangan harap mereka bisa tidur nyenyak. Itu sewaktu-waktu dunia internasional bisa melakukan panggilan terhadap mereka kalau tekanan politik internasionalnya itu menghendaki mereka untuk ditahan. Sebagaimana tekanan politik kemarin, ICC, jaksa ICC itu, Mahkamah Pidana Internasional itu sudah mengusulkan untuk mengeluarkan kepada hakimnya untuk minta izin supaya Netanyahu ditangkap. Itu sama. Bisa begitu, jangan macam-macam. Orang yang bertanggung jawab ya dalam soal KM50 ini. Karena KM50 ini bukan pidana biasa, itu pelanggaran HAM berat. Karena apa? Indikasi pelanggaran HAM berat itu dibunuh terencana kok. 6-6-nya itu ditembak di dada. Mereka pada kasak-kusuk ingin masuk kabinet ya. Iya. Pengen jadi ini, pengen jadi supaya ini. Untuk melindungi supaya mereka nggak ini, untuk lobby internasional. Karena 6-6-nya itu ditembak di dada, di jantung semua. Nggak mungkin nggak sengaja itu. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kepala, ada yang kena leher. Itu kalau tembak menembak. Ini pas semua di jantung posisinya itu. Tapi sebagai seorang insan hukum ya, Pak Munarman masih optimis, masih percaya atau bagaimana? Karena kelihatannya kita kok seperti hal-hal yang benar-benar mencelakai umat Islam. Sebutlah sekarang ini kan tanggal 12 ya sekarang ini ya. Persis dengan peristiwa Tanjung Priok ya kan. Tanjung Priok kan berlalu begitu saja, dan orang-orang yang sebetulnya korbannya juga hampir, yang saya tahu karena saya hadir di sana pas subuh harinya itu kan seolah-olah dikanalisir kepada katakanlah keluarga tertentu saja, sehingga akhirnya pembahasannya tidak bergerak dan lewat begitu tanpa ada yang kita dengar dihukum apa, kayak dieksekusi, kayak dihukum sekian puluh tahun kayak. Artinya gini, kasus-kasus yang menimbulkan banyak korban, menimbulkan katakanlah kerugian baik nama baik ataupun dan segala macam, sepertinya yang dialami oleh umat Islam itu sering menguap dalam pusaran sejarah yang nggak bisa lagi ada yang ngotak-atik gitu Bang. Gimana? Ya, ini ada dua variabel saya kira. Variabel internal umat Islam sendiri sama variabel eksternal. Kalau kasus Tanjung Priok itu sebetulnya sempat dipersoalkan. Saya sendiri sempat mengurus itu, mengadvokasi itu waktu saya dulu di Kontras. Iya kan? Di Kontras di LBH itu saya sempat mengadvokasi itu. Cuma itu faktor variabel eksternalnya ya. Jadi artinya sebetulnya ada momentum kondisi objektif yang sebetulnya memberi ruang kesempatan bagi umat Islam yang terzolimi sebagai korban dari berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan itu untuk menuntut. Ya, itu momentum itu. Nah, momentum waktu itu sebetulnya sudah ada, cuma variabel variabel umat Islam internal. Nah, umat kita ini ya, kalau kita bandingkan ya, kita contoh ya. Umat Islam tidak memiliki endurance, daya tahan yang panjang. Contoh, itu Kontras itu sampai hari ini sudah yang ke 4.000 berapa itu
aksi Kamisan di depan istana itu tiap hari Kamis, mempersoalkan kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 dan Munir. Artinya sudah berapa puluh tahun mereka itu. Setiap minggu loh. Setiap Kamis loh ya. Kamisan. Setiap Kamis. Jadi artinya per pekan itu mereka tiap Kamis itu melakukan aksi ya. Sementara kita umat Islam, ini kita bicara internal variabel ya, untuk evaluasi kita. Kita tidak punya daya tahan seperti itu. Sehingga kita itu artinya ya kalau dalam konsep Islam sendiri, kalau orang nggak sholat bagaimana mau bisa dapat selamat? Kira-kira sholatnya aja nggak dilaksanakan kira-kira. Nah kita itu dalam konteks ini tidak ada upaya yang kita rutin untuk mempersoalkan itu. Nah itu endurance umat Islam itu. Kenapa umat Islam itu dalam soal-soal begitu tuh lebih kepada sudahlah nanti di akhirat pembalasannya, karena kita masih ada pintu akhirat, sehingga justru itu sebetulnya menjadi motivasi kita untuk kita sudah membuktikan bahwa nanti di akhirat kita tuh berhak mendapatkan itu, harusnya ya berpikirnya mesti begitu. Sebuah inspirasi buat kita semua. Memang kita nih kadang-kadang sering melepaskan persoalan langsung kepada Allah. Jadi ayat seperti Bani Israel, perjuangannya belum maksimal, jihadnya belum maksimal, karena udah ngap-ngap, udah menggap-menggap, udah menggeh-menggeh, akhirnya lepas. Gitu. Baik pemirsa, kita sampai kepada batas yang tak terasa cukup panjang.